warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliantika dari kelas PBSI 02 Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema politik tentang radikalisme. Pada bagian pertama kita akan berkenalan dengan radikalisme. Radikalisme berasal dari kata radikal. Radikal dalam KBBI memiliki arti secara mendasar. Sedangkan menurut para ahli, radikal adalah sebuah istilah politik yang memiliki makna menginginkan adanya sebuah perubahan. Kemudian, radikal ini diberikan imbuhan isme pada akhiran kata dan menjadi radikalisme. Radikalisme dalam KBBI memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah paham atau aliran yang radikal dalam berpolitik. Kemudian yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan adanya sebuah perubahan dalam bidang sosial dan politik yang ditempuh dengan cara kekerasan. Dan yang ketiga adalah sikap ekstrim dalam politik. Sedangkan menurut Kartodirjo, radikalisme adalah sebuah pergerakan sosial yang menolak dan menentang tertib yang sedang berlangsung, yang ditandai dengan adanya kejengkelan yang kuat untuk menentang dan memusuhi orang-orang yang memiliki hak-hak istimewa seperti seorang pejabat. Radikalisme di Indonesia sangatlah dilarang karena berbenturan dengan ideologi yang ada di negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Terutama pada nilai sila ke-1, ke-2, dan ke-3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Kemudian, proses penyebaran dari paham radikalisme ini disebut dengan radikalisasi. Selanjutnya, kenapa radikalisme selalu dikaitkan dengan terorisme? Karena terorisme adalah bentuk aksi nyata dari kelompok radikalisme untuk mencapai tujuannya. Seperti yang sering terjadi di Indonesia, yaitu teror bom bunuh diri. Mereka yang memiliki pandangan berbeda tentang ideologi kita ataupun agama. Kemudian, untuk selanjutnya, kenapa dalam diri seseorang bisa ada paham radikalisme? Faktor penyebabnya ada 4. Yang pertama adalah karena faktor kepentingan personal dan ideologi. Orang yang memiliki keinginan untuk bisa merubah tatanan kehidupan sesuai dengan apa yang dia yakini dan dia pahami, maka orang tersebut akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya itu. Salah satunya adalah dengan kekerasan atau radikalisme. Dan berbicara tentang ideologi, bahwa ideologi ini menyangkut tentang keyakinan dan kerangka sebuah negara. Dan di Indonesia, kerangka negara kita adalah ideologi Pancasila yang melarang keras adanya dari paham radikalisme ini. Maka orang-orang yang tidak menyetujui ideologi Pancasila dijadikan sebagai kerangka negara kita, maka mereka akan berusaha untuk menjatuhkannya dan menggantinya dengan cara kekerasan atau radikalisme. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Inilah yang menjadi daya tarik dari radikalisme. Dengan iming-iming mendapatkan jaminan kehidupan yang baik, maka orang-orang pasti akan menerimanya dengan tangan terbuka, apalagi yang memiliki masalah dengan faktor ekonomi. Orang tersebut akan masuk ke ranah radikalisme demi memenuhi dan memperbaiki keadaan ekonominya. Kemudian yang ketiga ada disebabkan karena faktor kurangnya pemahaman agama secara utuh dan menyeluruh. Ajaran agama, semua ajaran agama pasti akan membimbing dan membawa umatnya menuju yang lebih baik lagi dan melarang adanya kekerasan. Semua agama sama mengajarkan rasa kasih sayang dan kemanusiaan. Tetapi ada juga yang menyelewengkan dan memanfaatkan agama untuk bisa menyebarkan paham radikalisme ini. Seperti yang sering terjadi di Indonesia, ditemukan surat-surat wasiat tentang keagamaan setelah terjadinya bom bunuh diri, seperti yang terjadi di Makobrimob. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor akses teknologi. Di era sekarang, di mana kita hidup berdampingan dengan teknologi, maka tak jarang dan tidak dapat dipungkiri bahwa radikalisme
radikalisme bisa masuk ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita lewat apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, yaitu dengan internet. Kemudian apa ciri-ciri dari orang yang telah masuk ke ranah radikalisme ini? Asarianto menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang patut dicurigai masuk ke ranah radikalisme ada 5. Yang pertama adalah mendadak antisosial. Orang yang tadinya senang bersosialisasi dengan masyarakatnya, bergaul dengan masyarakatnya, dengan teman-temannya, tetapi secara mendadak dan tiba-tiba dia tidak mau untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dan memilih untuk menutup dirinya, maka bisa jadi itu karena faktor radikalisme telah merasuki dirinya. Kemudian ciri yang kedua adalah lebih banyak meluangkan waktu untuk menghabiskan di komunitas yang dirahasiakan. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa radikal ini sangat ditentang keras di Indonesia, sehingga orang-orang yang masuk ke ranah radikal pasti akan secara sembunyi-sembunyi menyembunyikannya dari lingkungannya, bahkan dari orang tuanya sendiri. Kemudian ciri yang ketiga adalah memiliki emosional ketika berbicara tentang politik dan agama, karena politik dan agama lah yang bisa merasuki atau bisa merubah seseorang menjadi radikal, karena agamanya mungkin berbeda pemahamannya, kemudian politiknya bisa dia tidak setuju dengan suatu aturan ataupun suatu kebijakan, pasti akan membuat dia masuk ke ranah dari radikalisme ini. Kemudian ciri yang keempat adalah mengungkapkan rasa kecurigaan terhadap masyarakat. Jadi orang yang telah masuk ke ranah radikalisme selalu ketakutan, diketahui sebelum aksi, dia diketahui oleh orang-orang. Jadi dia curiga kepada masyarakat sekitarnya bahwa mungkin dia adalah mata-mata, mungkin dia bukan kawan saya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memutus komunikasi dengan orang tua dan keluarganya. Yang saya sebutkan tadi, selain untuk merahasiakan radikalismenya, tetapi ini dia juga lakukan karena dia lebih banyak di komunitas yang dia rahasiakan dibandingkan dengan keluarganya, dan memilih untuk pergi untuk mempelajari paham-paham yang ia yakini, yaitu paham radikalisme. Kemudian selanjutnya, bagaimana radikalisme di era sekarang, yaitu di era 4.0. Nah, di era 4.0 ini di mana teknologi sudah menjadi dominan dalam hidup kita. Kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Maka tadi herankan, tadi pungkiri bahwa radikalisme ini juga bisa kita dapatkan secara tidak sadar dengan teknologi, yaitu lewat media sosial dan situs web. Media sosial dan situs web ini bisa diakses oleh semua kalangan dan terutama mengincar dari generasi muda. Jadi generasi muda lah yang menjadi sasaran utama proses penyebaran dari radikalisme ini. Karena generasi muda adalah generasi di mana kita mencari jati diri, maka ketika dia sudah meyakini radikalisme, maka seterusnya dia akan seperti itu. Kemudian di era 4.0 ini terbukti bahwa penyebaran radikalisme semakin meluas. Dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan generasi muda dalam aksinya, seperti yang terjadi pada tahun 2016, yaitu penyerangan gereja Katolik di Medan, kemudian penyerangan Polsek Cikokol, dan juga yang terbaru adalah aksi dari 2 orang remaja putri yang melakukan teror bom bunuh diri di Makobrimob. Dari sini kasus-kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa generasi muda saat ini telah banyak yang masuk ke ranah radikalisasi. Lalu yang terakhir, bagaimana cara untuk pencegahan dari paham radikalisme ini? Di sini ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan menanamkan fondasi yang kuat,
yaitu agama dan pendidikan. Dengan fondasi agama yang kuat, maka kita akan memiliki pedoman hidup dan tujuan hidup, sehingga hidup kita pun akan lebih terarah, dan kita akan takut adanya Allah, sehingga ketika kita melakukan aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan yang dirasa dilarang dalam agama kita, maka kita akan berpikir ulang untuk melakukannya. Contohnya radikalisme ini, kekerasan, karena kekerasan dilarang dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bahkan dalam seluruh agama, kekerasan juga dilarang. Kemudian adalah faktor pendidikan. Pendidikan juga bisa menjadi fondasi agar kita tidak terjerumus ke arah radikalisme. Dengan adanya pendidikan, orang tidak akan langsung menyerap dan mempraktekkan apa yang ia dapatkan, tetapi ia akan mencernanya terlebih dahulu dan membandingkannya dengan pengetahuan yang ia miliki, apakah sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka dia akan mengatakan, no, ini tidak sesuai dengan saya. Jadi ketika ada ajaran radikal yang masuk, dia akan mengolahnya terlebih dahulu dan berpikir-pikir terus untuk masuk ke arah sana, sehingga tidak masuk ke arah sana. Kemudian yang kedua adalah khusus di era 4.0 ini dalam bidang teknologi, penyebaran atau radikalisasi dalam bidang teknologi, ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu oleh pemerintah dan oleh kita sendiri selaku masyarakat. Oleh pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak-pihak pengelola untuk membatasi akses-akses video ataupun situs web yang mengarah ke arah radikalisme. Kemudian yang kedua adalah yang bisa dilakukan oleh kita selaku masyarakat, khususnya untuk mahasiswa. Mari kita buat narasi yang kontra dengan ajaran radikalisme. Memang ketika kita menguploadnya pasti banyak sekali kecaman yang timbul, tetapi dengan adanya narasi yang kontra ini, maka orang-orang akan lebih berpikir lagi dan lebih menjernihkan lagi pikiran mereka bahwa itu salah, itu tidak benar. Seperti itu. Nah, itu tadi pemaparan materi atau presentasi materi tentang radikalisme. Dan di akhir video presentasi ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan adanya sebuah perubahan dengan cara menentang dan kekerasan. Dan radikalisme ini jelas ditentang di negara kita karena tidak sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Seseorang bisa masuk ke ranah radikalisme karena 4 faktor, yaitu ideologi, agama, ekonomi, dan teknologi. Dan di era 4.0 ini menjadi jembatan untuk penyebaran radikalisme dengan mudah, karena kemudahan untuk mengakses situs-situs yang mengarah ke arah radikalisme. Maka upaya pencegahan pun perlu dilakukan, baik dari pemerintah ataupun dari kita selaku masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.